Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat sore. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Saudara tanggal 28 Februari kita boleh tetap ada, kita boleh tetap sehat, dan Tuhan berikan kita kesempatan untuk kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Untuknya Saudara, mari kita akan berdoa. Kita minta Tuhan menolong kita supaya kita dapat mengerti, memahami kebenaran firman itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami datang kepada Tuhan dan kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Kami dipelihara sedemikian rupa, dilindungi, diberkati sehingga sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, dan kami sadar Tuhan dengan sungguh bahwa semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar firman-Mu saat ini. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, sampaikan kebenaran bagi kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman, dan kami juga punya kekuatan untuk kami menghidupinya, melakukannya dalam hidup ini. Tuhan, tolong juga hamba-Mu untuk dapat menyampaikan, dan biarlah semua boleh memberkati umat-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Saudara merupakan hari libur nasional. Dan biasanya Saudara, apalagi ini harinya letaknya di hari Senin, dan orang bilang ini libur panjang. Kadangkala Saudara orang pergi keluar kota memanfaatkan situasi libur panjang ini. Saudara-saudara, saya biasa Saudara pergi ke Jawa Tengah, khususnya ke Semarang. Saudara, biasanya kalau saya pergi dengan istri ke Semarang itu, saya selalu tidak pernah lupa mampir Saudara ke satu kafe begitu, di mana di sana dijual yang namanya es krim. Saudara tahu yang namanya gelato ya. Saudara, banyak di Cirebon juga ada gelato ya. Saudara-saudara, apa yang membuat saya Saudara selalu mampir di kafe ini? Bagi saya Saudara, karena saya merasa rasa gelatonya tuh enak. Memang mungkin enak itu relatif ya, tapi artinya untuk saya tuh cocok, untuk istri saya cocok. Jadi saudara-saudara, setiap kali kita datang ke sana, kita akan selalu mampir, bahkan kadangkala rindu gitu, maksudnya pengen Saudara berangkat ke sana, tapi sih masa hanya sekedar untuk makan gelato harus berangkat ke sana, kan cukup jauh juga begitu. Nah, artinya begini Saudara, sesuatu yang kita sukai, cocok, enak buat kita, itu akan membuat kita Saudara pengen ke sana, ingin, rindu untuk ke sana. Saudara, saya ingin aja Saudara coba untuk merenung sejenak, berpikir tentang sesuatu yang bagi kita, bagi saudara itu adalah saat yang paling indah. Saat yang kita rasa benar-benar saya ingin terus ada di saat seperti itu. Saya ingin terus mengalami hal itu. Saya ingin terus ada di sana begitu. Saudara, kenapa? Karena kita rasakan itu saat yang begitu indah dalam hidup kita. Nah, kira-kira itu saat yang seperti apa yang saudara rasakan dalam hidup saudara? Saat dimana waktu itu adalah waktu yang paling indah, paling baik, paling enak saudara, dan sepertinya kita tidak mau kehilangan waktu itu. Saudara, barangkali ada yang berkata, saat itu adalah saat waktu pertama kali saya menikah, masuk dalam honeymoon, begitu saudara, itu saat-saat paling indah di mana saya ada bersama dengan istri saya. Bisa jadi saudara. Atau mungkin saudara barangkali berkata, waktu yang paling indah saat saya di wisuda. Saat saya menyelesaikan perkuliahan saya di S1, di S2, gitu, S3, lalu saya di wisuda, dan itu sesuatu yang benar-benar indah. Bisa jadi seperti itu. Atau saudara punya pengalaman, atau saudara punya waktu tersendiri di mana saudara katakan itulah waktu yang paling indah. Saat saudara mungkin mendapat promosi jabatan, saat saudara mungkin mendapatkan katakan proyek yang besar, pada saat saudara mendapatkan hadiah atau apapun juga lah gitu. Ya, saudara-saudara, itu sesuatu yang oke, tidak masalah bagi saya. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mencatat seorang yang bernama Daud. Dia berkata begini, dia bilang, lebih baik satu hari
di mana di pelataran rumah Tuhan. Ya, dibandingkan dia bilang 1000 hari di tempat lain. Jadi saudara, dia coba membandingkan di dalam hidupnya. Ternyata saudara, 1 hari di dalam rumah Tuhan, 1 hari di pelataran rumah Allah, itu sesuatu yang begitu indah saudara. Itu tidak bisa dibandingkan katakan dengan 1000 hari di tempat lain. Tempat lain itu kan macam-macam. Mungkin tempat saat dia menang dalam peperangan, tempat waktu dia menikmati santai di istananya, atau mungkin tempat-tempat lain. Dia bilang tidak ada yang sebanding dengan situasi keadaan seperti pada saat dia ada di pelataran rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, beda sekali ya dengan kita kan. Kita rasanya saudara begitu indah, begitu berharga pada saat kita ada di mana? Bukan di rumah Tuhan gitu ya. Saudara, tidak heran kita lihat orang kadangkala tidak suka atau malas datang beribadah. Kadangkala orang malas untuk berdoa. Tidak merasa nyaman saudara, tidak bisa merasa tenang untuk berdoa. Kenapa saudara? Karena mungkin mereka rasa itu adalah satu masa, satu waktu yang benar-benar menjenuhkan, menjengkelkan. Saudara, satu waktu yang benar-benar membuat nggak enak lah gitu kita rasa. Kalau kita merasa doa, kita duduk dalam hadirat Tuhan, suasananya seperti itu, saudara-saudara, pantas saja kita lihat banyak orang Kristen tidak bisa berdoa kan. Tapi marilah pada saat ini saya ingin ajak saudara untuk coba memikirkan, merenungkan ini hal yang serius. Apakah pada saat kita duduk di bawah kaki Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia, atau berdoa kepada Dia, itu adalah saat yang paling indah dalam hidup kita, atau bukan? Saudara, saya mau ajak ini saudara serius renungkan ini. Kenapa begitu saudara? Kalau waktu-waktu seperti itu kita anggap sebagai waktu yang menjenuhkan, menjadi satu beban dalam hidup kita. Aduh, saya orang Kristen selalu dengar khotbah diingatkan untuk doa, doa, doa. Aduh, bosan rasanya gitu. Nggak betah saya. Saudara-saudara, saya kira kita perlu merenung ulang saudara. Kenapa saya bilang begitu? Ingat saudara, kita nanti di dalam kekekalan itu akan selalu ada bersama dengan Yesus. Ada di hadapan Dia. Ada bersama-sama dengan Dia. Saya kadang-kala berpikir secara logika saudara. Kalau sekarang saja kita tidak betah gitu. Tidak merasa nyaman, dekat dengan Dia, ada di hadapan Dia. Bagaimana nanti saudara? Jadi kan kalau saya coba analogikan, saya coba gambarkan. Kalau saudara tidak suka sama saya, saudara sekarang ketemu saya aja rasanya, aduh ngomong 1-2 menit saja udah sungkan lah gitu. Nggak nyaman gitu. Bagaimana mungkin kalau satu saat saudara harus tinggal di rumah saya bersama-sama dengan saya? Betapa tersiksanya tentunya saudara ketika tinggal bersama saya. Jadi saudara, ini satu analogi yang menurut saya logis gitu saudara. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menikmati nanti kebersamaan dengan Tuhan? Kita dengar aduh begitu indah. Tapi dalam kenyataan hari-hari ini, kita merasa tidak nyaman dekat dengan Tuhan. Kita merasa risih, kita merasa aduh gak enak sekali ketika kita ada datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini hal yang serius. Renungkan itu baik-baik. Doa kadangkala menjadi hal yang dihindari oleh banyak orang Kristen. Mereka datang hanya untuk meminta sesuatu. Tapi mereka lupa saudara, doa bukan hanya sekedar meminta. Doa menjadi satu hal yang banyak kali disalah mengerti oleh orang-orang Kristen. Mereka melakukan doa ketika mereka ada keperluan, ketika mereka punya kebutuhan. Kalau apa yang mereka gumuli, yang mereka hadapi masalah itu seperti sudah mentok, tidak ada jalan keluar. Lalu mulailah mereka berspekulasi dengan datang kepada Tuhan melalui doa. Saudara-saudara, ada banyak kekeliruan-kekeliruan yang seperti itu. Doa kadangkala juga dijadikan sebagai satu beban yang begitu berat saudara. Yang rasanya aduh gimana gitu ya. Sebetulnya sih kalau boleh gak mau gitu. Gak mau melakukannya.
Tapi nggak enak, saya kan pelayan Tuhan, saya ini pendeta, masa sih saya nggak doa, nanti orang ngomong apa. Saudara, jadi kita lihat ada banyak kekeliruan yang dihadapi, dilakukan oleh orang-orang Kristen menyangkut tentang doa, tentang hubungan dengan Tuhan itu. Nah, itu sebabnya sore ini secara sederhana saya ingin coba uraikan hal seperti ini, saudara. Dan saya berharap kuasa firman ini mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil Matius pasal yang ke-6 mencatat di sana bagaimana Yesus mengajarkan tentang doa. Saudara pasti tahu ya, kita kenal yang disebut dengan doa Bapa kami ya. Nanti saudara bisa baca, saudara bisa lihatlah itu. Itu jelas kok saudara di dalam Matius pasal yang ke-6 itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan apa yang Yesus ajarkan itu, saudara, maka di sana kita akan lihat ada sesuatu yang penting yang perlu benar-benar kita perhatikan. Ya, kita perlu benar-benar pahami. Kalau kita pahami ini, paling tidak nih saudara, harusnya mendorong kita, harusnya membawa kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan, menikmati persekutuan Tuhan, menikmati ketika kita ada di hadapannya, di hadiratnya. Jadi waktu-waktu doa itu menjadi waktu yang menjadi kerinduan setiap kita. Kalau boleh sih jangan berhentilah begitu saudara. Saudara, saya ingat pertama kali saya dengar ada pendeta, ada hamba Tuhan yang sehari berdoa itu 7 jam, 8 jam. Saya cukup bingung loh saudara. Saya pikir apa saja yang diomongin, dia minta apa gitu ya. Doa apa saja yang dia ucapkan kepada Tuhan selama 8 jam gitu. Saudara-saudara, tetapi saudara, saya mengerti sekarang gitu. Ternyata doa itu kan bukan hanya masalah kita meminta saudara. Tetapi doa itu adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, coba saudara ingat ketika saudara masih pacaran dengan istri saudara. Atau kalau ada pendengar yang saat ini sedang pacaran gitu. Saudara, bukankah waktu kebersamaan kita dengan pacar kita itu, kalau boleh sih jangan pernah berakhir. Kan begitu saudara. Kita 1 jam, aduh kok cepet banget ya, udah 1 jam, 2 jam, aduh rasanya masih kurang. Saudara-saudara, kenapa? Karena kita menikmati adanya sebuah hubungan yang indah. Adanya sebuah kebersamaan saudara yang didorong oleh rasa kasih kita, cinta kita itu. Nah, kalau kita coba menempatkan hubungan dengan Tuhan yang seperti itu, saya yakin doa bukan lagi sesuatu yang kita anggap menjemukan, menjadi sebuah beban, tapi justru menjadi sesuatu yang kita rindukan. Kita rindu hadirat Tuhan, kita rindu bertemu Tuhan, kita rindu bicara dengan Tuhan, kita rindu menyembah, kita rindu memuliakan Dia. Pasti saudara akan seperti itu. Nah, itu sebabnya mari saudara coba perhatikan, saya akan uraikan dengan sederhana dari Matius pasal yang ke-6 ketika Yesus bicara mengajar tentang doa. Nah, saudara lihat, ada 3 hal yang ingin saya uraikan. Yang pertama, doa bukan sesuatu yang kita dapat kategorikan sebagai pertunjukan. Jadi doa bukan pertunjukan, bukan sebuah show. Tuhan Yesus mengajarkan, saudara, kalau kita berdoa, masuk ke dalam kamar, kunci pintu, lalu doa. Katanya, bicara kepada Bapa yang di tempat tersembunyi. Maka Bapa akan memperhatikan itu, mendengar, menjawab doa kita, katanya. Saudara-saudara, yang menjadi penekanan di sini, saya memahami bukan masalah masuk kamarnya. Bukan masalah kesendirian di dalam kamar. Memang lebih baik kalau rumah saudara besar, lalu ada satu ruang khusus yang saudara khususkan untuk ruang doa, umpama begitu. Ruang di mana kita ada mesbah bersama dengan keluarga. Oke, itu saudara, itu baik sekali gitu ya. Tetapi kan kalau kita terbatas, rumah kita hanya sederhana, kecil, tidak ada tempat, berarti saudara apa kita nggak bisa berdoa? Kan bukan itu masalahnya. Nah, berarti di sini kita lihat ketika Yesus bicara tentang doa, bahwa doa itu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diperlihatkan, berarti saudara,
kata-kata ini menunjukkan sesungguhnya bahwa Yesus ingin, saudara, yang namanya doa itu bersifat pribadi, bersifat personal. Hubungan pribadi saya dengan Tuhan, hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Ini yang tidak boleh kita lupa. Saudara-saudara, jadi jangan kita pikir doa itu kan kita minta sesuatu sama Tuhan. Saudara, bukan cuma itu. Kadangkala kita salah memperlakukan Tuhan. Seperti orang datang ke tukang ramal, ke seorang dukun, saudara. Kita nggak kenal, nggak tahu, saudara. Siapa dia nggak tahu kita. Kita datang untuk minta aja, minta tolong gitu. Kan bukan seperti itu, saudara. Salah kalau kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan mau kita memahami bahwa sesungguhnya doa itu merupakan sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ketika dia suruh masuk kamar, ini bukan masalah kesendiriannya, tapi personal pribadi yang berhubungan dengan Tuhan. Masalahnya kan kita bisa saja kan saudara doa bersama istri, bersama anak-anak, ada mesbah keluarga. Lalu kita ikut ibadah doa di gereja, ibadah doa di persekutuan kelompok-kelompok kecil. Kan gak sendirian tuh saudara. Mungkin kita bergandengan tangan, ayo kita doa sama-sama, kita berseru, gak sendirian. Jadi saudara, masalahnya di sini sekali lagi. Persoalannya di sini tidak menunjukkan kepada tempatnya, ya. Tapi kepada satu sikap hati, satu kehidupan yang benar-benar secara pribadi ini benar-benar nyambung, punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus bilang, saudara, setiap orang, Alkitab bilang, setiap orang yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 kan berbunyi begitu. Jadi saudara dan saya yang percaya Yesus, yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibilang kita ini anak, Dia adalah Bapa. Ada hubungan tuh saudara antara Bapa dan anak. Nah karena ada hubungan inilah yang membuat kita saudara enak ngobrol dengan Dia, bicara dengan Dia. Dan itu saat yang benar-benar bisa kita nikmati. Jadi saudara ingat baik-baik ya, bahwa doa bukan sebuah pertunjukan, tapi sebuah hubungan personal dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa kita lihat dari ajaran Yesus itu? Doa itu kekuatannya bukan terletak pada kata-kata. Ingat itu baik-baik saudara. Saudara, ada orang yang mungkin pandai berkata-kata. Kata-katanya tersusun rapi, dari sisi tata bahasa benar, nggak acak-acakan begitu saudara. Kan ada saudara orang yang mungkin pandai, dia bisa fasih dalam berkata-kata, enak didengar. Saya dulu kenal seorang ibu, kalau dia berdoa itu rasanya orang bilang merinding. Karena kata-katanya bagus, intonasinya enak begitu saudara. Saudara, ada memang orang-orang yang punya kemampuan seperti itu. Tapi yang saya mau katakan, kualitas dari doa itu, bobot kekuatan dari doa itu tidak terletak pada kata-kata yang tersusun rapi, yang sesuai dengan aturan tata bahasa. Bukan itu, saudara. Saya kira ini saudara ngerti lah. Ya. Kekuatan atau kualitas dari doa bukan ditentukan oleh kata-kata yang tersusun rapi. Wah, bukan karena kita bisa mengungkapkannya dengan panjang lebar, dengan secara detail, saudara. Bukan itu, saudara. Sebab pada dasarnya Alkitab bilang Tuhan tahu kok apa yang kita mau minta. Jadi kita lihat Tuhan itu kan ngerti hati kita. Dan Alkitab katakan Tuhan itu sesungguhnya lebih tertarik, saudara, dengan apa yang ada di dalam kita dibandingkan dengan kata-kata yang mungkin terucap dari mulut kita. Banyak orang barangkali mulutnya mengucapkan kata-kata tertentu dalam doa, tapi hatinya tidak connect dengan Tuhan. Saudara tahu cerita Hana kan? Saudara istri daripada Elkana. Dikatakan dia menikah sekian lama tidak mendapatkan anak. Dia seorang wanita yang mandul. Sampai akhirnya suaminya kawin lagi. Dia dihina, saudara, direndahkan oleh istri mudanya itu saudara. Bapak ibu saudara sekalian, satu hari dia ada di bait Allah.
Lalu dia bilang Alkitab, dia berdoa. Tidak ada kata-kata yang terdengar, yang keluar dari mulutnya. Mulutnya hanya bergerak-gerak tapi tanpa kata-kata. Tidak ada saudara kata-kata suara yang terdengar dari mulutnya. Mulutnya hanya komat kamit seperti orang sedang mengucapkan doa. Tapi tanpa ada keluar sepatah kata pun. Hanya air mata yang keluar. Sampai orang yang ada di situ, Imam Eli menduga, menyangka dia perempuan yang tidak baik. Imam Eli bilang begini, aduh kamu kapan mau sadar? Kapan mau tobat? Bertobatlah, masa kamu mau mabuk terus gitu. Ini dalam bahasa saya sehari-hari kan gitu sudah. Kapan sih kamu mau berhenti dari mabukmu? Kamu tuh perempuan, ingat baik-baik gitu. Saudara-saudara, Imam Eli berkata seperti itu karena tidak mendengar ada kata-kata yang baik yang diucapkan keluar dari mulut Hana di dalam doanya. Dia hanya melihat mulutnya bergetar-getar, bergerak-gerak dan derai air mata. Hana bilang sama Imam Eli, aku tidak mabuk, aku bukan perempuan seperti yang kamu katakan. Tapi aku sedang menumpahkan duka, menumpahkan apa yang ada, kepedihan yang ada di dalam hati ini tentang hidup ini. Aku tumpahkan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan jawab tuh doanya. Walaupun Hana tidak berdoa seperti orang baca puisi itu, dijawab oleh Tuhan. Nah jadi kita lihat kekuatan doa itu tidak terletak kepada kata-kata yang indah, tidak terletak kepada banyaknya kata-kata yang kita gunakan. Tapi saudara, ada terletak dari hati yang sungguh. Tuhan melihat, Tuhan mengerti apa yang ada di dalammu. Saya mendengar sebuah cerita tentang seorang yang bernama Acong, saudara. Kalau namanya Acong, pasti ini bukan orang dari Sumatera Utara, saudara ya. Saudara-saudara, ini Acong orang yang sederhana ya. Dia bekerja di satu tempat. Setiap kali dia berangkat dari rumah, saudara, menuju ke tempat kerjanya selalu melewati sebuah gereja. Dan uniknya, saudara, setiap kali dia lewat, dia berhenti sebentar di depan gereja, dia menghadap ke gereja, lalu dia berkata begini, Tuhan, ini oe Tuhan. Hanya kalimat itu yang keluar. Lalu dia pergi. Begitu juga pulangnya atau kalau istirahat dia kebetulan lewat, dia selalu berhenti saudara di depan gereja itu dan berkata, Tuhan ini oe. Saudara-saudara, 12 tahun dia lakukan begitu setia, hanya kata-kata yang keluar, Tuhan ini oe. Apa makna kata-kata itu? Mungkin kalau kita yang mendengar, dia berdoa apa seperti itu, ngomong apa sama Tuhan. Tapi saudara-saudara, cerita yang saya baca itu, selanjutnya dibilang satu saat saudara Acong sakit, cukup serius. Dia masuk di rumah sakit dirawat, bahkan bukan di ruangan biasa, dia masuk saudara di ruang ICU. Tentu serius kan penyakitnya. Wah ada infus kanan kiri ditempel ini dan tempel itu macam-macam dengan peralatan medis itu. Saudara di tengah malam saudara, antara sadar dan tidak sadar, dia melihat ada satu sosok yang datang menghampiri dia. Dan saudara-saudara yang dia lihat itu, lalu orang itu, sosok itu menjamah dahinya sambil berkata begini, Acong, ini oe. Saudara-saudara, ketika dia dengar saudara orang itu berkata, Acong, ini oe. Saudara, dia kaget, dia buka matanya. Orang itu sudah tidak ada. Dia bangun, dia cabut semua infusnya, alat-alat itu dia lepas, dia turun dari ranjang, dia kejar saudara orang itu, dia cari. Tidak ada. Saudara-saudara, lalu saudara perawat yang melihat gitu, bingung gitu kan, kenapa ini si Acong ini? Ditangkaplah si Acong. Saudara perawat kaget. Tadinya dikira si Acong ini seperti orang ngigo karena panasnya tinggi mungkin. Tapi ternyata badannya tidak demam. Bahkan saudara dokter periksa dia sembuh total. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sebuah cerita yang sederhana yang mengkisahkan kepada kita, memberitahu kepada kita kekuatan doa ada pada hati kita, bukan pada kata-kata yang keluar. Saudara-saudara, kalau saudara bisa mengucapkan doa dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang tersusun rapi, oke, tidak masalah.
Tapi kalaupun saudara mungkin penuh dengan keterbatasan, bahkan mungkin gagap untuk kita berbicara, Tuhan tahu hatimu. Dan di sanalah terletak kekuatan doamu. Doa akan menjadi sesuatu yang benar-benar kita nikmati. Sekalipun mungkin kita tidak fasih dalam berbicara. Karena kita sadar Tuhan tidak begitu tertarik dengan kata-kata kita. Tapi Dia lebih tertarik dengan apa yang ada di hati kita. Yang ketiga, saudara kita sama-sama mengerti. Saudara, hal yang ketiga kita lihat Yesus selalu mengajarkan tentang doa Bapa kami kan. Mulai ayat yang keberapa itu ya, ayat 8 atau ayat 9-nya. Jadi Yesus bilang, karena itu berdoalah demikian. Nah saudara, jadi dia bilang karena itu berarti kan menunjuk kepada peristiwa sebelumnya itu ya. Kalau berdoa jangan untuk pamer, berdoa itu jangan seperti orang munafik, jangan kata-kata panjang kamu kira itu akan menjadi kekuatan doa gitu. Nah karena itu Yesus bilang berdoalah demikian. Nah, saya yakin saudara hafal ya doa Bapa kami. Saudara, kalau kita lihat doa Bapa kami, saya pernah baca saudara satu buku, Dr. Stephen Tong, dia bilang begini, tidak ada doa yang pernah diajarkan oleh manusia yang merupakan satu doa yang sangat-sangat luar biasa selain doa Bapa kami itu. Jadi saudara lihat, ini satu doa yang memang begitu dahsyat, begitu luar biasa saudara. Tidak ada yang melebihi itu. Nah saudara, itu sebabnya kita lihat mungkin di gereja saudara setiap ibadah diucapkan doa ini. Tidak masalah saudara, itu boleh-boleh saja baik. Tapi ada juga gereja yang tidak selalu mengucapkan, bahkan mungkin tidak pernah mengucapkan doa itu saudara dihafalkan. Bagi saya tidak masalah hal itu saudara. Tapi saya mau biarlah kita mengerti akan hal ini. Ketika Yesus bilang karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga dan seterusnya. Apa yang kita tangkap dari doa itu? Yang pertama saudara, ternyata Yesus mengajarkan doa itu memuliakan Allah. Jadi pada waktu kita datang, mari kita muliakan Dia. Bukan memuliakan diri kita. Bukan kita coba mengemukakan, menonjolkan prestasi-prestasi, kebaikan-kebaikan kita. Bukan itu. Saudara, nggak pantas kita bicara seperti itu. Jadi jangan seperti orang Farisi dalam Lukas 18 itu. Wah, dia datang ke bait Allah. Dia maju ke depan, dia angkat tangan, dia bilang, Tuhan aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama dengan semua orang, tidak sama dengan dia tuh, pemungut cukai itu. Mulai dia kemukakan saudara, bagaimana dia sebagai orang yang taat beragama, gak pernah bohong, gak pernah berzina, gak pernah mencuri. Saudara. Wah dia kemukakan, dia bilang, aku ini beda. Bukan itu saudara, tapi doa mari belajar untuk memuliakan Tuhan. Karena memang dia layak untuk menerima kemuliaan itu. Lalu yang kedua, saudara, bukan hanya itu. Yesus mengajar di dalam doa ini, dikatakan waktu kita datang kepada Dia, biarlah kita memiliki sikap hati yang penuh dengan rasa cukup. Sebab dengan hati yang cukup, itu akan membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau hati kita ini serakah, hati kita ini loba, saudara gak akan pernah kita bisa bersyukur. Kita akan ngeluh, kita akan ngomel, kita akan selalu saudara ngomel. Aduh Tuhan kok cuma segini, dia dapat lebih besar. Kenapa Tuhan kasih dia lebih banyak, saya dikasih cuma segini. Bapak Ibu saudara sekalian, belajarlah untuk cukup ya. Paulus dia bilang ibadah itu akan mendatangkan keuntungan yang besar jika disertai dengan rasa cukup. Saudara-saudara, ketika kita tidak memiliki hati yang memiliki rasa cukup, yang ada itu gerutu, ngomel, bersungut-sungut, tidak puas. Saudara-saudara, mari belajarlah. Allah tidak akan pernah tinggalkan kita. Ketika hati kita berkata cukup, maka dari mulut ini akan mengalir, saudara, kalimat-kalimat syukur, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara lihat apa yang Yesus ajarkan lewat doa Bapa kami. Dia mengajarkan untuk kita mengampuni. Saudara, pengampunan ini sesuatu yang penting dalam kaitannya dengan doa.
Kita kan suka meminta Tuhan mengampuni kita. Saya pernah berdoa, suka berdoa berkata, Tuhan ampunilah dosa saya. Tuhan ampuni perbuatan saya yang tidak benar. Ampuni kesalahan saya. Saya suka doa begitu. Dan saudara mungkin juga saudara pernah atau saudara juga suka berdoa seperti itu. Tapi Yesus mengajarkan ketika kita minta ampun kepada Tuhan, saudara kalimatnya tidak boleh titik hanya sampai kita minta ampun. Tuhan ampuni dosa saya, ampuni kesalahan yang saya buat hari ini. Tuhan Yesus tidak bilang titik sampai di situ. Tapi kalau saudara baca, saudara perhatikan, dia bilang seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, ini artinya begini. Jadi ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita minta Tuhan memperlakukan sesuatu bagi kita itu mengampuni kita. Seperti apa pengampunannya? Seperti kita mengampuni orang lain. Jadi kalau kita tidak pernah mengampuni orang lain, saudara-saudara, maka dengan kata lain seperti itu juga lah yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan gak usah ampuni saya. Nah jadi saudara, saya tahu saudara, mengampuni memang bukan satu hal yang mudah. Apalagi kita difitnah, kita tidak melakukan hal itu, kita disalahkan, kita dituduh yang macam-macam, saudara. Orang mengecewakan, menggosipkan kita, menyakiti kita, banyak hal saudara bisa kita alami. Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan cuma bilang ampunilah. Berat saudara. Tapi Alkitab memberikan contoh kok. Saudara, Yesus itu disalibkan bukan karena berdosa kan? Bukan karena dia melanggar aturan atau melanggar hukum pidana sehingga harus dijatuhi hukuman mati. Bukan, saudara. Yesus tahu, saudara. Tapi saudara, kita ngerti, kita lihat. Ketika dia berada dalam penderitaan yang begitu luar biasa di kayu salib, tergantung antara langit dan bumi itu, mengalir satu kata-kata yang kita tahu, saudara. Dia bilang begini, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, kita perlu belajar. Saya percaya Roh Kudus mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk melepaskan pengampunan itu. Dan saudara perlu tahu, Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan. Orang yang tidak mengampuni, orang itu akan diserahkan kepada algojo-algojo. Bayangannya apa saudara kalau saudara lihat dibilang orang yang tidak mengampuni diserahkan kepada algojo? Itu bukan berarti saudara ditimang-timang, dielus-elus, digendong oleh algojo. Disiksa saudara kita. Jadi dengan kata lain, ketika saudara kita tidak mengampuni, saudara tahu kita sedang menyiksa diri kita. Kita sedang menghukum diri kita, menyiksa, memukuli diri kita, saudara, ketika kita tidak mengampuni. Dan saudara tahu, tidak dapatnya mengampuni kita, itu akan menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan, akan menghalangi doa kita naik ke hadirat Tuhan. Jadi Tuhan bilang, ampuni dulu. Mari coba saudara ingat, ada suami-suami yang sakit hati dengan istrinya, ada istri-istri yang merasa disakiti oleh suaminya, ada anak-anak yang kecewa dengan orang tuanya, juga sebaliknya. Ada orang yang sudah dilukai, ditipu, disakiti oleh rekan bisnisnya, oleh tetangganya, oleh kakak dan adiknya. Bisa terjadi. Tapi satu hal yang Tuhan bilang, ampuni mereka. Lepaskan pengampunan itu. Dan saudara lihat, maka hubungan kita, doa kita menjadi sesuatu yang indah. Yang terakhir saudara, saya mau katakan apa yang Yesus ajarkan lewat doa Bapa kami itu, saudara, Dia mengajarkan bahwa segala sesuatu biarlah dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, bukan bagi diri kita. Kalau doa-doa kita dijawab, kalau kita mengalami hal yang indah di dalam doa, itu bukan karena kita hebat, tapi karena Dia baik. Bukan karena kita terlalu suci, tapi karena memang anugerahnya yang begitu limpah. Di dalam kitab Wahyu dikatakan ada tua-tua yang menerima mahkota. Mungkin karena kesetiaannya, karena mereka ini adalah orang-orang yang mati syahid. Mereka orang-orang yang setia sampai akhir hidupnya, beriman teguh kepada Kristus sekalipun mengalami hal-hal yang berat.
Tapi ketika mereka terima itu dan berhadapan dengan anak domba Allah, Alkitab bilang mereka lepas mahkota itu, mereka letakkan di bawah kaki daripada anak domba Allah. Mereka merasa tidak pantas, mereka merasa tidak layak untuk menerima itu semua. Bukan mereka tidak menghargai, tapi saudara lihat, mereka sadar semua aku karena Tuhan, aku kuat karena Tuhan, aku bisa bertahan tetap di dalam iman itu karena Tuhan. Jadi saudara-saudara belajarlah di dalam doa itu hanya segala sesuatu untuk Tuhan. Tadi malam secara tidak sengaja saya melihat satu video singkat saudara di Facebook. Video itu menceritakan acara wisuda. Jadi para wisudawati dipanggil satu-satu maju naik saudara ke panggung begitu. Giliran ada satu anak laki-laki namanya disebut, saudara, dia menuntun ibunya untuk naik ke panggung bersama-sama. Apa yang terjadi? Ketika mau naik, saudara, dicegat oleh panitia supaya ibunya tidak boleh naik, ditinggal, suruh duduk di bawah, dia saja yang naik. Saudara, anak ini marah. Dia buka baju toganya, dia lepaskan topinya, dia lemparkan. Saudara, kaget semua orang dia, saudara. Lalu saudara dia naik ke panggung itu dan dia bicara di depan orang banyak itu. Dia bilang begini, aku tidak terima kalau ibuku tidak diizinkan untuk naik ke panggung ini. Sebab dia bilang, kalau aku hari ini bisa meraih gelar sarjana, aku bisa diwisuda pada hari ini, sebetulnya aku tidak pantas, aku tidak layak. Harusnya ibukulah yang pantas mengenakan toga ini, mengenakan topi ini. Karena dialah yang memperjuangkan, yang membuat aku bisa selesai kuliah ini. Saudara-saudara, dia sadar kalau dia bisa selesai kuliah itu karena perjuangan seorang janda yang bekerja keras untuk anaknya ini. Itu sebabnya akhirnya orang-orang menyadari dan memberikan aplaus, memberikan tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat-saat kita datang kepada Tuhan, ingat hanya Dia yang patut dimuliakan. Kita kembalikan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya Dia. Sebab Dialah yang memang layak menerima semuanya itu. Saya berharap setelah kita mendengar uraian ini, kita mulai berpikir, mulai merenungkan. Selama ini doa menjadi beban. Selama ini doa menjadi satu waktu yang kita anggap memberatkan, membuat kita sepertinya gak enak. Tapi saya berharap biarlah kuasa firman mengubah pola pikir kita. Saudara akan menikmati sebuah hubungan yang indah. Dan itulah saat yang terindah dalam hidup saudara. Saya mau bilang saudara akan ketagihan. Kita akan merindukan senantiasa untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita mau berdoa saudara. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah kuasa firman mengubah setiap kami, memberkati setiap kami. Dari studio ini hamba berdoa untuk seluruh pendengar. Biarlah Engkau menjamah, memperbaharui setiap pribadi. Membawa mereka untuk menikmati hadirat-Mu di dalam persekutuan yang indah bersama Tuhan. Tuhan, yang sakit hamba berdoa, sembuhkan mereka. Hamba minta kuasa-Mu dinyatakan atas mereka. Yang lemah diberikan kekuatan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Mereka yang sedang bingung mencari-cari jalan, tunjukkanlah jalan kepada mereka. Biarlah mereka boleh menemui Engkau Tuhan, mendapatkan karena Engkaulah jalan yang sesungguhnya itu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa kami, kota kami, khususnya di dalam menghadapi varian corona yang baru ini, Omikron. Kami minta pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas bangsa ini, atas setiap pribadi, keluarga. Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Berkati hamba-hamba-Mu, umat-Mu, gereja-gereja-Mu dimanapun juga berada. Biarlah kami terus memancarkan terang Kristus, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia. Kami percaya Engkau senantiasa ada menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.